Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru tentang Kang Deddy Mulyadi dan Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika. Langsung saja ke berita yang pertama. Sudah serba digital, Kang Deddy Mulyadi singgung pejabat yang suka sosialisasi sampai habisin Rp 400 juta. Deddy Mulyadi semakin berani dan terang-terangan menyerang kebijakan yang dia anggap hanya menghabiskan anggaran saja. Padahal kebijakan itu, kata pria yang biasa dipanggil Kang Deddy Mulyadi ini, bisa dicarikan solusi sehingga tidak banyak menghabiskan uang negara. Agar kalian tidak penasaran, simak beritanya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, bolehkah kalian tekan tombol like, dan yang belum subscribe bisalah tekan tombol subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kami makin bersemangat berikan berita menarik setiap harinya. Kalau sudah, langsung saja simak beritanya sampai selesai. Kang Deddy Mulyadi mencontohkan soal kegiatan pemerintah yang sering menggelar sosialisasi sampai mendatangkan undangan di hotel. Sebagai mantan Bupati Purwakarta sampai 2 periode, dia tahu jika kegiatan sosialisasi cukup banyak menghabiskan anggaran. Bahkan dia memprediksi jika untuk sosialisasi mengundang orang dan ditempatkan di hotel, anggaran yang dihabiskan, jika dikalkulasi total semua kegiatan sosialisasi, bisa habis ratusan juta rupiah hanya untuk sosialisasi saja. Dia memberikan contoh dengan azas efektivitas. Sosialisasi saat ini bisa dilakukan dengan ranah digital, seperti smartphone dan email, atau via aplikasi pesan lainnya. Daripada uang digunakan gak karu-karuan untuk sosialisasi, peraturan sewanya, sosialisasi habisin uang Rp 200 juta, Rp 300 juta, Rp 400 juta, itu mah gak usah. Bagiin saja, lewat ini, menunjuk ponsel, sudah zaman klik sini aja. Silakan baca peraturan Mendagri, silakan Menteri Perdagangan, ini perpresnya, dikirimin, kata Kang Deddy Mulyadi seperti yang dia unggah di akun KDM Channel belum lama ini, dikutip pada Selasa, 6/12. Sosialisasi sekarang, kata dia, banyak yang digelar di hotel dan harus membayar sewa tempat, konsumsi, dan kebutuhan lainnya. Ini dikumpulin lagi, hotel lagi, bayar lagi, sudah punya gedung baru tapi masih sewa, imbuhnya. Jikapun harus ada pertemuan, bisa dilakukan di gedung pemerintahan daerah sendiri. Karena itu suami dari Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika ini saat menjabat sudah membangun Balai Yudhistira sebagai tempat atau gedung yang representatif untuk pertemuan. Dengan demikian, Pemkab Purwakarta di era dia memimpin tidak lagi harus menyewa hotel. Tidak jelas kepada siapa kritikan itu dilayangkan. Apakah kepada istrinya yang kini menggugatnya cerai atau tidak? Kang Deddy dan Ane Ratna saat ini tengah dalam perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta. Berita yang kedua, ada pihak yang bisa dapat keuntungan dari proses perceraian Ane Ratna Mustika dan Deddy Mulyadi. Siapa? Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Unjani, Cimahi Arlansida mengatakan gugatan cerai Ane Ratna Mustika berpotensi memberikan efek negatif pada sang suami, Deddy Mulyadi. Diketahui, Deddy Mulyadi yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI digadang-gadang bakal masuk ke dalam bursa pemilihan Gubernur Jawa Barat atau Pilgub Jabar 2024. Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Unjani, Cimahi Arlansida mengatakan, perceraian antara Deddy Mulyadi dengan Ane Ratna merupakan masalah personal. Saya pikir itu sesuatu yang personal, mereka sudah menyelesaikan dengan cara dan hukum agama yang jelas dalam konteks perceraian, kata Arlan saat dihubungi Suara.com pada Senin, tanggal 5 Desember tahun 2022. Meski demikian, karena pasangan tersebut menjalani karir di dunia politik, bukan tak mungkin prahara rumah tangga yang tengah mereka alami bakal berimbas ke karir politik mereka. Terlebih, kata Arlan, baik Deddy Mulyadi maupun Ane Ratna Mustika kini tengah terlibat aksi saling sindir. Kalau kedua ini saling melempar sindiran, ini akan membuat publik bertanya-tanya, hal tersebut bisa mempengaruhi opini publik yang pada akhirnya akan membuat konstituen menjadi kecewa, ujar Arlan. Namun menurut Arlan, kisruh dua pejabat publik itu tidak akan berdampak signifikan terhadap elektabilitas Partai Golkar yang notabene partai tempat Deddy Mulyadi dan Ane Ratna bernaung. Begitupun elektabilitas Deddy Mulyadi yang menurut Arlan masih memiliki peluang tinggi untuk maju pada Pilgub Jabar 2024. Walaupun memang tidak akan berimbas besar, hal tersebut akan mengganggu elektabilitas Kang Deddy. Untuk di Jabar, pengamatan saya, Deddy Mulyadi masih masuk unggulan, hanya saja kejadian kemarin akan sedikit mengganggu elektabilitas namun tidak berefek besar, pungkas Arlan. Dengan terganggunya elektabilitas Deddy Mulyadi di Pilgub Jabar 2024, bakal calon lain tentu bakal mendapat kesempatan untuk menaikkan elektabilitas mereka. Sebelumnya diberitakan,
Bupati Purwakarta N. Ratna Mustika melancarkan serangan berupa sindiran pada Bupati Purwakarta sebelumnya yakni Deddy Mulyadi. Sindiran itu menjadi sorotan publik lantaran keduanya kini sedang menjalani sidang gugatan perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta. Sebelumnya dalam sebuah acara kedinasannya, N. Ratna diduga menyindir Deddy Mulyadi yang merupakan mantan Bupati Purwakarta sebelumnya. Ia menyebutkan Bupati Purwakarta sebelumnya memiliki banyak utang. N. Ratna menyebutkan Bupati Purwakarta sebelumnya lebih banyak melakukan pencitraan saja. Berita yang ketiga, 5 dampak perang, N. Ratna Mustika vs Deddy Mulyadi, sebel ke Kang DM moto Purwakarta pun diubah. Gawat, hampir 2 bulan Purwakarta N. Ratna Mustika berseteru dengan suaminya Deddy Mulyadi. Bukan malah adem, justru makin panas saja. Bagaimana masyarakat Purwakarta kalau sudah begini? Proses persidangan di Pengadilan Agama Purwakarta masih berlangsung. Sidang sudah memasuki materi gugatan, upaya mediasi perdamaian gagal. Penyebabnya kedua belah pihak kekeh. N. Ratna Mustika memang kekeh petekeh, bersikeras, ingin menyudahi rumah tangganya dengan Kang Deddy Mulyadi. Sementara Deddy Mulyadi juga jaim. Saking inginnya berpisah, N. Ratna Mustika menyatakan sudah bulat 1000%. Inilah 5 fakta perseteruan N. Ratna Mustika dan Kang Deddy Mulyadi. 1. Saling lempar tudingan. N. mengatakan Deddy menyisakan utang dana bagi hasil pajak, DBHP, desa sebesar Rp 28 miliar saat sebagai Bupati Purwakarta, dan N. tidak sudi tanggung jawab Deddy untuk melunasi DBHP dibebankan kepadanya. Sedangkan Deddy menyerang N dengan kekuatan politiknya, dia diduga memengaruhi pemerintahan desa agar menentang N. Beberapa waktu lalu, ada pencopotan gambar N di mobil ambulan desa. Deddy disebut-sebut sebagai aktor di balik aksi tersebut. 2 birokrat dibuat bingung meskipun Deddy Mulyadi sudah tidak menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Namun pamor dan pengaruhnya di kalangan birokrat masih kuat. Sosok Deddy adalah panutan bagi birokrat yang menjadi loyalisnya. Pada saat Deddy berseteru dengan N, para birokrat ini kebingungan. Di satu sisi mereka tetap loyal dan patuh kepada Deddy, dan di sisi lain mereka harus patuh kepada N sebagai kepala daerah. Tokoh Purwakarta Mehmet S. Hamdan mengatakan, saat ini di Purwakarta sedang terjadi persaingan antara kekuatan Deddy Mulyadi dan kekuasaan yang sah N. Ratna Mustika. 3. Netizen prihatin. Fakta bahwa Deddy digugat cerai istrinya membuat netizen fans Deddy ikut prihatin. Mereka berharap pasangan Deddy, N tetap bersama dan tak ada kata cerai. 4. Moto Purwakarta berubah saat dipimpin Deddy Mulyadi. Purwakarta punya semboyan Purwakarta Istimewa. Semboyan ini lebih familiar dibanding semboyan resmi Wibawa Karta Raharja. Namun penggunaan moto Purwakarta Istimewa harus berakhir ketika N menggugat cerai Deddy. N lebih suka menyebut kabupaten ini sebagai Purwakarta Juara. 5. Ambu menjadi Neng. Karena perseteruan ini N. Ratna Mustika enggan dipanggil Ambu. Bahasa Sunda, Bunda, Ibu. Selama menjadi istri Deddy Mulyadi, N nyaman dengan panggilan itu. Sekarang setelah berniat ingin berpisah dengan Deddy, N. Ratna Mustika enggan dipanggil Ambu. Perempuan asal Kabupaten Cianjur ini ingin publik Purwakarta memanggilnya dengan sebutan Neng N.